Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aini Malkalawinanda. Saya selaku pembicara satu dari tim Sulukti. Dan standing position kami adalah tim kontra. Dewan juri yang terhormat, mohon berikan saya izin untuk memberikan poin-poin kenapa dan alasan mengapa kami kontra terhadap mosi tersebut. Mosi yang dibahas adalah pembentukan Badan Pengawas Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia. Sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, jika kita berbicara soal fintech, yaitu adalah inovasi dalam sektor jasa keuangan yang rodanya berputar dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia yang berada di bidang teknologi dan informatika. Akan tetapi, Dewan Juri yang terhormat, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah fintech tersebut yang mengandalkan teknologi dan sumber informatika akan bisa berjalan jika sumber daya manusianya tidak terpenuhi? Seperti yang sudah diucapkan oleh Johnny Gerald Platt, yaitu selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Negara Republik Indonesia ini, dia menjelaskan bahwa data bank di dunia menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami kesenjangan sumber daya manusia, terutama di bidang teknologi. Tim kontra berpendapat bahwa jika pembentukan pengawasan khusus yang artinya mereka lepas dari OJK dan BI, apakah sumber daya manusianya memumpuni atau mencukupi untuk menaruh mereka di tempat tersebut? Akan tetapi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia ini sedang dilanda oleh kesenjangan sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia itu tidak sedikit, yang mulia. Ada sekitar, Indonesia ini kekurangan sekitar 6.000 orang dalam sektor tersebut. Dalam itu, tim kontra merasa kita, Indonesia, harus memumpuni sumber daya tersebut dulu, baru kita membuat badan baru. Jika tidak, maka badan tersebut tidak bisa bergerak dengan maksimal. Lalu, POJK. POJK kita masih banyak sekali yang kurang karena permasalahan-permasalahan pada fintech itu hanya bisa dijerat oleh pasal-pasal pidana. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aisyah Nurul Aini dari tim Subekti sebagai pembicara kedua. Di sini saya akan memaparkan argumen saya terhadap mosi pembentukan Badan Pengawasan Khusus Perlindungan Layanan Fintech di Indonesia. Apabila dilihat secara kelembagaan, otoritas jasa keuangan ini berada di luar lembaga pemerintahan, yang dimana bahwa otoritas jasa keuangan ini tidak menjadi bagian dari lembaga pemerintahan. Namun tidak juga menutup kemungkinan adanya keterlibatan unsur-unsur perwakilan pemerintahan yang pada pengawasan otoritas jasa keuangan ini juga membutuhkan adanya unsur fisikal dan juga unsur moneter. Karena pada hakikatnya otoritas jasa keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat terhadap otoritas lainnya. Otoritas jasa keuangan ini juga melibatkan keterwakilan unsur fisikal dan juga unsur moneter secara ex officio, di mana keberadaan ex officio ini juga dimaksud dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fisikal, moneter, dan juga sektor keuangan. Keberadaan ex officio juga diperlukan guna terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Permasalahan yang terjadi yaitu salah satunya itu tindakan moral hazard, di mana tindakan ini karena belum optimalnya
perlindungan konsumen sektor keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Pengawasan ini diperlukan karena adanya potensi moral hazard atau penyelewengan-penyalahgunaan oleh para pelaku ekonomi yang sangat berdampak negatif terhadap perekonomian. Teori ini juga menunjukkan bahwa moral hazard disebabkan karena adanya asymmetry information atau kondisi di mana informasi tidak tersebar secara merata antar para pelaku ekonomi. Kebutuhan lainnya dalam pengawasan otoritas jasa keuangan yaitu salah satunya pengelola statuter, di mana pengelola statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan oleh OJK untuk melaksanakan kewenangan otoritas jasa keuangan seperti untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian masyarakat, konsumen, dan sektor keuangan, dan atau pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan oleh pengelola statuter melalui penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan atau pengambil alihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari lembaga jasa keuangan. Lembaga yang mempunyai kekuatan di atas otoritas jasa keuangan adalah pemerintah, di mana pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikannya kepada Bea Cukai yang merupakan salah satu badan pengawas khusus selain Badan Intelijen Negara yang membantu pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap teknologi finansial atau yang biasa disebut dengan fintech. Otoritas jasa keuangan ini merupakan lembaga yang independen, tetapi otoritas jasa keuangan ini berada di luar lembaga pemerintahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ramadan. Saya mewakili tim Subekti dalam kompetisi ILDC Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam mosi pembentukan Badan Pengawasan Khusus Layanan Fintech di Indonesia dengan standing positions kontra. Sebelumnya, izinkan saya mengajukan dan memaparkan argumen saya mengapa kami dari tim Subekti memilih dan memutuskan untuk kontra terhadap mosi yang diberikan. Pertama-tama perlu diperhatikan bahwasannya Indonesia telah memiliki badan layanan pengawasan fintech di Indonesia, yaitu yang bernama OJK. Saat ini kemajuan dan kita hidup di tengah revolusi industri 4.0 yang mana kita harus berkolaborasi dengan teknologi. Pembentukan badan layanan khusus untuk pengawasan fintech bukanlah bukanlah suatu terobosan menurut saya secara pribadi sebagai pembicara ketiga. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita sudah memiliki badan pengawasan tersebut. Bukankah lebih baik kita memperkuat, kemudian kita memfokuskan titik apa yang akan kita lakukan terhadap badan telah ada daripada membentuk badan baru? Bukankah itu hanya suatu bentuk pemborosan? Karena dalam pembentukan badan tentu kita harus mencari banyak hal harus dirancang dan harus banyak hal harus dicari. Seperti halnya adalah sumber daya manusia. Saat ini kami memprihatinkan adalah jikalau kita membentuk badan baru tapi tidak dikelola dengan baik, maka itu percuma saja. Daripada membentuk badan baru, mengapa tidak kita memperkuat di OJK? Salah satu contohnya adalah kita membuat subdivisi di OJK. Seperti yang kita tahu, Otoritas Jasa Keuangan sudah bernama Jasa Keuangan, maka sudah sepatutnya OJK diperkuat, dibuat divisi khusus layanan fintech. Saat ini yang kita yang kami dan saya sebagai pembicara ketiga fokuskan dan tekankan adalah mengapa tidak dilakukan namanya kolaborasi antara OJK dengan badan-badan pendukung lainnya, yang mana OJK sebagai leading sector dan adanya kerjasama dengan lembaga lain.
Saya maksudkan dengan kerjasama dengan badan lain adalah OJK selayaknya bekerja sama dengan Kominfo. Saat ini kita hidup di tengah, seperti saya bilang, kita hidup di tengah revolusi industri 4.0 yang mana kita harus berkolaborasi dengan teknologi. Layanan pinjaman online saat ini di tengah COVID-19 ini sangatlah membantu. Tapi permasalahan adalah kita banyak menemukan layanan pinjol ilegal. Hal tersebut tentu harus segera diatasi melihat banyaknya dampak negatif di masyarakat terkait pinjol online itu. Terlebih pinjol online ilegal. Salah satunya yang seperti saya ucapkan tadi adalah kerjasama antara OJK dengan Kominfo. Kenapa? Dengan Kominfo selayaknya mereka yang bisa mengawasi aktivitas badan ilegal di dunia maya, tentu itu akan sangat membantu. Tentu OJK bisa membantu masyarakat, melindungi masyarakat dari layanan pinjol ilegal yang mana dengan kerjasama dengan Kominfo, OJK tersebut dapat memblokir situs-situs atau akun-akun pinjol ilegal. Dari hal situ tersebut bisa kita lihat bahwasannya hal itu bisa menekan dan mempercanggih OJK. Kemudian daripada itu saya bilang lagi, seperti saya bilang di awal tentang SDM. Saat ini kita banyak memiliki SDM. Kita mengalami namanya surplus SDM. Hanya saja pertanyaan saya adalah apakah SDM itu berkualitas? Itu adalah pertanyaannya. Makanya daripada kita membuat badan baru, kenapa kita tidak fokus mengembangkan SDM yang sekiranya lebih bisa digunakan untuk mengelola badan yang ada untuk mempercanggih daripada membentuk badan baru jikalau ujung-ujungnya hanya tidak ada perubahan, hanya pembentukan badan baru. Kemudian daripada itu, kita harus belajar dari negara Eropa, di mana di negara Eropa bicara tentang layanan fintech, mereka memiliki dua asas atau dua hukum yang sangat tidak dimiliki Indonesia dan sangat harus perlu dimiliki, yaitu adalah asas dilupakan dan asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan adalah masyarakat diberikan akses penuh untuk mengetahui sekiranya data pribadi mereka digunakan untuk apa. Mereka mengetahui dan pemerintah memberikan payung hukum. Kemudian daripada itu juga mereka diberikan asas untuk melupakan, yang mana jikalau ada info atau data pribadi yang sudah tidak digunakan, mereka mampu menghapus sehingga data pribadi mereka yang sudah tidak digunakan tidak bisa digunakan atau diakali oleh oknum-oknum tertentu. Menurut saya itu hal yang penting. Dari sekian ini bisa kita simpulkan bahwasannya Indonesia tidak perlu membentuk badan baru, tapi perlu namanya kerjasama dan elaborasi serta kolaborasi di antar lembaga. Sekian pendapat dan pernyataan saya sebagai standing positions kontra. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara ketiga, saya sebagai pembicara kesimpulan akan menerangkan lagi, menjelaskan lagi mengapa tim kami kontra. Kontra itu alasan pertamanya adalah pertama sumber daya alam, kedua penguatan OJK, dan ketiga penguatan POJK sendiri. Karena tim kontra beranggapan bahwa tidak perlu yang namanya dibuat badan pengawas baru khusus untuk layanan fintech itu sendiri, sementara OJK sudah memiliki perannya masing-masing. Dan tim kontra beranggapan bahwa POJK, peraturan OJK, itu perlu ditingkatkan lagi, seperti peraturan tentang pinjol dan lain-lain. Dan untuk SDM, untuk sumber daya manusia yang di Indonesia yang tadi sudah kita bilang bahwa sumber daya di bidang teknologi itu kurang setidaknya per tahun 600.000 orang. Dan untuk mencegah akibat atau kejadian negatif karena kekurangan sumber daya manusia tersebut dan ketidaksiapan di dunia kerja, kita itu harus memantapkan edukasi untuk sumber daya manusia tersebut, bukan membuat badan baru yang akan lebih menyeratkan kebutuhan sumber daya manusia itu atau meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia tersebut. Maka dari itu, tim kami kontra terhadap mosi di mana pembentukan badan baru pengawas khusus untuk layanan fintech di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.